Tahun 2013, seorang petugas keamanan sedang berpatrol malam di lantai 2 sebuah gedung tua di Semarang. Rutinitas yang sama seperti ratusan malam sebelumnya. Sampai dia mendengar suara langkah kaki, bukan langkahnya sendiri. Dia berhenti, suara itu juga berhenti. Dia berjalan lagi, suara itu mengikuti. Tapi setengah langkah lebih lambat, seperti seseorang yang menyeret kaki. Ketika dia akhirnya berbalik, koridor itu pun kosong. Tapi dia bersumpah sebelum cahaya senternya sempat menyoroti ke ujung lorong, dia melihat sosok bayangan berdiri di depan salah satu dari 1.000 pintu gedung itu. Pintu yang menurut catatan gedung sudah dikunci mati sejak tahun 1970 dan tidak pernah dibuka lagi. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Untuk mengerti kenapa tempat ini begitu dipenuhi energi yang tidak tenang, kita harus mundur lebih dari 100 tahun ke belakang. Lawang Sewu dibangun tahun 1904, selesai 1907. Sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Namanya dalam bahasa Jawa artinya sederhana, 1.000 pintu. Meski sebenarnya jumlah pintunya nggak benar-benar 1.000, tapi jendela dan pintu-pintu tinggi yang berjejer di sepanjang koridornya menciptakan ilusi jumlah yang nyaris tak terhitung. Gedung ini dirancang dengan ventilasi udara yang sangat canggih untuk ukuran zamannya. Supaya sejuk tanpa AC, tapi desainnya yang sama inilah yang bertahun-tahun kemudian akan menciptakan sesuatu yang lain. Gema, suara yang berdiri sendiri di ujung lorong-lorong panjang, berdelok di sudut-sudut yang tak terduga, seolah punya arah tujuannya sendiri. Tapi bagian paling kelam dari sejarah gedung ini bukan lantai-lantai megah yang terlihat wisatawan hari ini, tapi ada di bawah tanah. Ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, Lawang Sewu diambil alih oleh Ken Peitai atau polisi militer Jepang yang namanya sendiri cukup untuk membuat orang-orang di era itu merinding. Ruang bawah tanah gedung yang awalnya dirancang sebagai gudang dan sistem drainase diubah fungsi menjadi penjara. Dan tentu saja bukan penjara biasa. Ruang bawah tanah Lawang Sewu terbagi jadi beberapa jenis sel. Yang paling dikenal dan paling sering diciptakan pemandu wisata sampai menurunkan volume suaranya adalah sel berdiri. Selnya begitu sempit dan pendek, tahanan tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Mereka hanya bisa berdiri, terkadang berhari-hari, di ruang gelap total tanpa tahu kapan siang atau malam. Selain di sel lain, air dialirkan masuk perlahan. Bukan untuk membersihkan, tapi sebagai bentuk penyiksaan. Tahanan dibiarkan berdiri di air yang naik, sementara di atas mereka suara langkah sepatu boot Ken Peitai berjalan bolak-balik. Terus terdengar, terus mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Dalam artian yang paling buruk, berapa banyak orang yang meninggal di ruang-ruang ini selama pendudukan Jepang tidak pernah tercatat dengan pasti. Sebagai sejarawan menyebut angka yang cukup tinggi untuk skala satu gedung. Tapi yang jelas dari catatan-catatan yang tersisa, ini adalah tempat di mana penderitaan manusia terjadi berulang dan dalam waktu yang lama, di ruang yang sama dan berkali-kali. Menurut banyak orang yang percaya pada energi tempat, penderitaan yang terjadi berulang di ruang tertutup tanpa jalan keluar tidak benar-benar hilang begitu saja ketika penderitaannya sudah tiada, dan energi tersebut menempel di ruang tersebut. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat dipakai berbagai instansi, tapi ruang bawah tanahnya, bagian yang paling gelap dari sejarahnya, dibiarkan kosong selama puluhan tahun dan tidak dipakai, tidak direnovasi, hanya dikunci.
Sampai tahun 2011 ketika pemerintahan Kota Semarang memutuskan merestorasi Lawang Sewu jadi cagar budaya dan tempat wisata. Itulah ketika kesaksian-kesaksian mulai muncul dalam sejumlah yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Ada 3 sosok yang paling sering muncul dalam kesaksian pengunjung. Petugas keamanan dan bahkan tim produksi acara televisi yang syuting di sana. Bukan gue yang bilang ini pola. Ini yang muncul berulang dari orang-orang yang tidak saling kenal. Sosok pertama, Noni Belanda tanpa kepala. Dikaitkan dengan cerita seorang wanita Belanda yang menurut legenda setempat dibunuh di area gedung pada masa pendudukan Jepang. Sosoknya sering dilaporkan muncul di lantai 2, berjalan menyusuri koridor mengenakan gaun panjang bergaya kolonial dan tentunya tanpa kepala di atas bahunya. Sosok kedua yaitu adalah prajurit Belanda yang terus berjaga. Beberapa petugas keamanan modern melaporkan mendengar suara langkah sepatu boot berbaris di malam hari. Padahal gedung sudah kosong dan terkunci. Ada juga laporan melihat sosok pria berseragam militer tua berdiri diam di dekat pintu masuk ruang bawah tanah, seolah masih menjalankan tugas yang sudah berhenti 90 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, sosok terakhir atau sosok ketiga dan yang paling sering bikin orang berhenti dan pulang di tengah tur, suara tangisan dan rintihan dari ruang bawah tanah. Ini yang paling banyak direkam, bukan cuma diceritakan dari mulut ke mulut, tapi direkam dengan alat perekam audio profesional oleh beberapa tim yang datang khusus untuk investigasi. Tahun 2007, program televisi nasional melakukan investigasi malam di Lawang Sewu. Bersama tim yang bawa peralatan deteksi elektromagnetik dan perekam EVV atau Electronic Voice Phenomena, alat yang dipakai untuk menangkap suara yang tidak terdengar atau terdengar telinga manusia secara langsung, tapi terekam di audio. Di ruang bawah tanah, tepat di dekat sel-sel berdiri yang gue ceritain tadi, alat pendeteksi medan elektronik, mereka menunjukkan lonjakan yang tidak wajar. Naik drastis, lalu turun lagi, berulang, dan berulang. Seolah ada sesuatu yang bergerak melewati ruangan. Dan di rekaman audio yang mereka putar ulang setelah syuting selesai, ada suara bukan suara kru, bukan suara alat, melainkan sebuah suara rendah seperti erangan yang tidak ada satupun anggota tim yang mengaku mengeluarkannya. Sebagian besar pemandu wisata di Lawang Sewu punya aturan tidak tertulis, jangan bawa tamu ke ruang bawah tanah setelah jam 4 sore. Bukan karena alasan keamanan struktural, tapi karena menurut mereka sesuatu di bawah sana jadi lebih aktif menjelang gelap. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan di kalangan pemandu, meski tidak pernah jadi berita resmi, adalah tentang segerombongan turis yang masuk ke salah satu sel berdiri untuk berfoto. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda, tiba-tiba diam dan matanya kosong selama beberapa detik. Ketika teman-temannya menariknya keluar sel, dia mengaku dengan suara gemetar bahwa dia baru saja merasa seperti tidak bisa bernapas, seperti ada air naik sampai leher, padahal ruangan itu sering kering total. Kejadian serupa, sensasi sesak napas atau tenggelam di ruang kering, dilaporkan oleh lebih dari satu pengunjung. Terpisah bertahun-tahun tanpa mereka saling mengenal atau tahu cerita satu sama lain sebelumnya. Ini yang bikin banyak peneliti paranormal berhenti sejenak. Karena kalau ini cuma sugesti atau ketakutan biasa, biasanya reaksinya bervariasi, tapi reaksinya spesifik dan berulang. Sesak napas, sensasi air naik, tepat di ruangan yang dulunya memang dipakai sebagai sel penyiksaan air. Itu menyiksakan pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab dengan penjelasan biasa. Sekarang, mari kita jujur. Sebagai channel yang suka mengulik misteri, kita juga harus adil menyampaikan sisi yang lain. Sebagai ilmuwan dan peneliti, punya penjelasan untuk sebagai fenomena semacam ini. Bukan untuk mematahkan cerita, tapi untuk melengkapi gambarannya. Bangunan tua dengan struktur ventilasi rumit seperti Lawang Sewu bisa menghasilkan yang disebut infrasound atau gelombang suara frekuensi sangat rendah di bawah pendengar manusia normal.
yang dihasilkan dari angin melewati celah-celah sempit atau pipa-pipa tua. Beberapa peneliti menunjukkan paparan infrasound bisa memacu perasaan cemas, merinding, bahkan sensasi ada yang mengawasi, tanpa penyebab yang benar-benar goib. Ruang bawah tanah yang lembab, minim oksigen segar, dan gelap total yang bisa memicu reaksi fisik seperti sesak napas ringan atau pusing, terutama pada orang yang sudah masuk dengan ekspektasi takut. Tapi ini bagian yang menarik. Penjelasan ilmiah ini menjelaskan kenapa orang bisa merasakan sesuatu. Ia tidak sepenuhnya menjelaskan kenapa pengalaman yang begitu spesifik dan konsisten. Kenapa yang dilaporkan berulang kali adalah sosok noni tanpa kepala, bukan sosok acak. Kenapa yang dirasanya adalah sensasi air naik tepat di ruangan bekas penyiksaan air, bukan sensasi lain. Sains di sana menjelaskan mekanismenya, tapi pola ceritanya itu yang membuat tempat ini berbeda dari sekedar gedung tua yang berderit. Hari ini, Lawang Sewu berdiri sebagai salah satu cagar budaya paling dikunjungi di Semarang. Ribuan turis datang setiap tahun untuk berfoto. Di depan gerbang yang ikonik menyusuri koridor yang megah. Tapi setiap malam ketika lampu-lampu wisata dimatikan dan gerbang dikunci, gedung ini kembali muncul atau kembali sunyi. Dan menurut mereka yang masih bertugas di sana, malam adalah waktu ketika 1000 pintu itu benar-benar hidup. Kalau kalian pernah ke Semarang dan sempat mampir di Lawang Sewu, coba perhatikan baik-baik ruang bawah tanahnya, dan kalau kalian merasa suhunya tiba-tiba turun atau mendengar langkah yang bukan langkah kalian sendiri, mungkin sebaiknya kalian percepat langkah kalian ke pintu keluar. Subscribe kalau kalian pengen kita ungkap misteri gedung-gedung tua lainnya di Indonesia, dan komen di bawah kalian pernah punya pengalaman ada di tempat bersejarah lainnya. Coba ceritakan, mungkin bisa menjadi bahan video berikutnya.